Kirana! Lu ini apa bunuh? Cukup! Yang kalian lakukan itu melanggar hukum. Kalian melakukan tindakan anarkis. Saya bisa laporin kalian ke polisi. Hah? Jangan sok-sokan jadi pahlawan lo. Iya betul. Jelas dia isi pembunuh. Pak Rahman, itu belum terbukti kalau dia salah. Jadi kalian nggak bisa main hakim sendiri. Udah jelas keluarga pembunuh. Kamu masih membela dia. Kalian juga masuk barengan sama orang tanpa izin. Itu juga melanggar hukum. Saya bisa laporin polisi. Mau kalian saya laporin polisi? Saya laporin kalian. Kalian bisa timbul paksa sama polisi. Pembunuh tetap pembunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kirana, kamu nggak apa-apa? Nggak ada luka? Nggak ada apa-apa? Enggak, Mas. Bude gimana? Ya Allah. Bude Henjinatnya luka. Hah? Ya ampun, Bu. Kirana ini lukanya nggak parah kan? Mudah-mudahan nggak parah, tapi kalau lukanya lebar harus dibawa ke rumah sakit. Dia kan yang kemarin aku tolong. Ternyata dia saudaranya Kirana. Udah, kita cek dulu aja yuk. Iya, kita bawa Hati-hati. pelan-pelan ya. Hati-hati. Kok gue baru sadar ya ada Mas Darius di sini. Terus mana kayaknya saling kenal lagi sama Kirana. Gue nggak boleh lengah. Hati-hati, Bude. Bu. Coba lihat lukanya, Bude. Ya Allah, berdarah lagi, Bude. Bentar ya. Boleh, tapi selain luka ada keluhan kayak pusing atau apa gitu, Bu? Nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit. Tunggu, kamu lebar gitu. Apa sih? Winda, sakit. Aduh, pusing banget. Aduh, kepala aku pusing ini kayaknya nggak bisa jalan deh ini. Mas, boleh tolong dibawa ke sofa situ? Ini kayaknya nggak bisa jalan deh ini. Bisa jalan. Ini, saya bentar berdiri dulu sebentar ya. Maaf ya, Aku pusing banget. Kirana, kamu obatin Winda dulu, Udah. Ini bisa sebentar. Jidatnya berdarah. Aku takut banget nanti kalau orangnya datang lagi gimana ya? Kamu tenang aja. Semua warga udah pada pergi, jadi aman kok. Ini Mas Darius kan? Iya. Kita ternyata udah pernah ketemu sebelumnya yang kemarin saya bantuin kamu itu. Dan saya juga kaget ternyata kamu saudaranya Kirana. Iya, aku Winda, anaknya Bu Wati. Darius. Maaf, Mas. Minum dulu. Coba lihat luka kamu. Aduh. Pelan-pelan nggak terlalu lebar lukanya. Itu nggak parah, Lin. Au! Aduh, pelan-pelan Kirana, pelan-pelan. Tahan dikit, Win. Aduh, iya pelan-pelan. Ya, udah. Oh iya, Bude. Mas Darius tadi bawa pengacaranya dia. Kok bisa Mas Darius peduli sejauh itu sama Mas Rahman? Kata Mas Darius pengacaranya buat ngebantuin Pade. Namanya Bolivia. Pengacara? Buat Pade? Iya. Mas Darius terima kasih banyak ya Mas ya. Suami saya tidak bersalah, Mas. Terima kasih. Saya cuma ngelakuin apa yang saya perlu lakuin karena saya yakin Pak Rahman nggak bersalah. Mas Darius,
Aku tuh sebenarnya dari tadi juga udah berusaha banget buat cari pinjaman uang supaya aku bisa sewa pengacara yang terbaik. Makasih ya, tapi nggak ketemu loh tadi. Untung ada Mas Darius. Ini kayaknya aku selamanya deh berutang budi sama Mas Darius. Makasih ya Mas. Sama-sama, nggak usah berutang budi nggak apa. Emang saya kenal sama Pak Rahman, jadi emang saya yakin Pak Rahman nggak bersalah. Sekali lagi makasih ya. Yaudah, ini udah maghrib. Saya pamit dulu ya. Hati semuanya. Mari. Mas Darius. Ya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak, Mas. Sama-sama Kirana. Udah, saya balik dulu pamit ya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Darius kenapa care banget sih? Apa jangan-jangan Mas Darius sebenarnya suka lagi sama Kirana? Saya benar-benar gak nyangka kalau ternyata pelaku pembunuhannya adalah orang rumah saya sendiri. Orang yang sudah saya percaya selama ini. Cuman karena gak dikasih pinjem uang, lalu dia tega membunuh suami saya. Tapi saya berusaha akan memaafkan dia. Dan semoga Tuhan memberikan hidayah kepadanya. Dewa, kalau kamu melihat ini, pulanglah, nak. Mama rindu. Mama rindu sama kamu, nak. Kamu udah gak punya siapa-siapa lagi, nak. Pulang ya, nak. Ayo pulang. Pulang. Polisi akhirnya berhasil menangkap Rahman Sudarso, tukang kebun yang diduga kuat sebagai pembunuh Hendrawan Wiratmaja. Rahman, si tukang kebun itu. Gak tau diri kamu, Dewa. Setelah anak saya selamatkan nyawa kamu, sekarang kamu nyakitin dia. Tutup mulut kamu. Pergi kamu dari sini. Melinda, kamu pikir kamu dan Dewa akan mendapatkan semuanya? Gak akan, Melinda. Semoga Dewa selamanya menghilang dan gak akan pernah pulang. Kirana, kamu tuh betul-betul cewek gatel ya. Kemarin kamu deketin Mas Dewa, sekarang Mas Darius gitu. Bude, apaan sih? Kirana nggak mungkin ngelakuin itu. Kirana, kamu pikir deh, Mas Darius itu masih keluarganya Pak Hendrawan. Ibu Melinda aja nggak percaya sama kita, Kirana. Apalagi Mas Darius. Hah? Terus Mas Darius dengan gampangnya ngasih pengacara gitu. Kalau enggak gara-gara kamu yang genit-genit sama dia terus deketin dia. Kirana nggak ngelakuin itu, Bude. Aduh, Kirana udah ya. Gak usah pura-pura polos, bisa nggak sih? Lagian juga dari dulu gue lihat kok, lo tuh sengaja kalau depan cowok, muka lo melas-melasin, emang itu kan trik lo biar dikasihanin? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sih? Bude, Kirana tuh gak ngelakuin apa yang Bude bilang. Kirana dari tadi cari bantuan, Bude. Kemana-mana, ke suster kepala, ke Siska. Kemana-mana tapi gak ada yang bantu. Di jalan sampai Kirana tuh bingung mau kemana lagi cari bantuan. Terus tiba-tiba Mas Darius telepon Kirana.
ngajak ketemuan di kantor polisi. Dan tiba-tiba pengacara Mas Darius datang. Dan Mas Darius bilang pengacara itu akan ngebantu kasusnya Pade. Bukan Kirana yang minta bantuan, Bude. Mas Darius yang nawarin karena Mas Darius kasihan sama Pade. Bude sama Winda kenapa sih? Dalam keadaan kayak gini masih aja ngebojokin Kirana, jelek-jelekin Kirana, kenapa sih? Kirana tahu Bude sama Winda nggak suka sama Kirana. Tapi nggak kayak gini juga dong, Bude. Kirana udah usaha. Lihat usahanya Kirana dong, Bude. Ya udah sih, kalau emang kamu nggak ngelakuin gak usah marah-marah. Kalau kamu marah-marah berarti kamu bener ngelakuin. Udah ya Kirana, pokoknya maksudnya Bude itu, Bude nggak mau kamu kegatelan sama Mas Darius supaya nama keluarga kita nggak tambah jelek. Itu doang. Dengerin ya, tuh kata ibu tuh didengerin. Awas ya, kalau sampai lo ketahuan caper sama Mas Darius dan bikin malu keluarga ini, jangan salahin gue kalau gue bakal bikin lo malu depan orang-orang. Lo udah gak usah nangis. Tuh, kalau kayak gitu tuh, yang biasa lo kasih liat cowok-cowok kan. Gimana? Untuk proyek yang 1.500 meter kita jadikan? Jadi. Udah disiapin semuanya. Bagus. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih ya semuanya sudah hadir pagi ini. Pagi ini kita akan membicarakan meeting kita dengan perusahaan Wijaya Land Arcadia. Mohon maaf, Bu Melinda. Apakah tidak sebaiknya kita menunggu Pak Darius? Karena Pak Darius juga yang megang proyek ini. Oh, nggak usah. Proyek ini sangat penting dan harus segera jalan. Jadi nggak usah nunggu lagi. Ayo, kita mulai saja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa orang yang tega ngelakuin ini? Oh, tega banget sih. Apaan ini Kirana? Bude hati-hati. Kirana gimana ini? Udah, Bude tenang dulu ya, nanti Kirana bersihin. Kirana kamu denger ya. Kamu harus tanya sama Mas Darius sekarang. Gimana perkembangan masalah pade kamu ini? Tanya pengacaranya Kirana. Gimana kalau kita beneran diusir? Kita mau tinggal di mana? Iya, Bude, iya. Jangan iya aja Kirana sekarang. Bude takut Kirana, Bude takut. Bruna. Ya, Pak. Itu lagi meeting apa? Itu, Pak, Bu Melinda dan Pak Ivan lagi bahas proyek kita dengan PT Wijaya Land Arcadia. Itu kan proyek saya.
Tolong semua dari ruangan ini keluar. Saya mau bicara dengan Bu Melinda. Apa-apaan nih? Justru harusnya saya yang nanya ini. Apa dan kenapa saya nggak diberitahu adanya meeting sepenting ini? Apakah kehadiran dia sebagai orang baru lebih penting daripada kehadiran saya, Bu? Oh, dia ini asisten saya. Dia punya hak untuk berada di sini. Dan saya juga punya saham 60% di perusahaan ini. Jadi saya punya hak juga untuk bersuara. Bu Melinda salah. Bu Melinda cuma punya 20% saham di perusahaan ini. 40%-nya lagi dimiliki oleh Dewa. Tapi Dewa nggak ada di sini. Oh, bagus kalau kamu paham. Dewa itu anak kandung saya. Jadi saya bisa menggantikan dia. Dan kamu harus tahu, saya ini istri sah dari Hendrawan Wiratmaja, pemilik perusahaan ini. Saya juga punya hak untuk berada di sini. Dan kamu juga harus ingat, ya, kamu itu cuma anak dari istri Siri. Mungkin. Tapi Ibu ingat, siapa yang paling kompeten untuk menjalankan perusahaan ini? Dan yang pastinya bukan Arga Dewa, Bu. Dia mana pernah peduli dengan perusahaan ini? Nah, sekarang dia di mana? Dia dengan seenaknya pergi, ninggalin perusahaan ini, nggak pernah bikin perusahaan ini. Jadi tolong Ibu pikirin, siapa yang paling kompeten untuk menjalankan perusahaan ini? Dan tolong Ibu ingat juga, ini klien saya, Bu. Project saya. Jadi jangan pernah tidak melibatkan saya dalam meeting apapun mengenai project ini. Yang terakhir, Bu. Hati-hati kasih kepercayaan ke orang. Apalagi mengenai perusahaan. Saya nggak mau perusahaan ayah saya jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten. Anak itu benar-benar kurang ajar. Tenang dulu, tarik nafas. Santai. Tenang. Kamu bilang tenang. Saya harus tenang gimana? Kamu lihat sendiri kan apa yang barusan terjadi? Bu, kalau menurut saya, setelah ini semua selesai, kita harus singkirin Darius. Darius? Maksud kamu? Dia musuh terbesar Ibu saat ini sekarang. Dan kita harus nyingkirin dia. Selama dia ada di sini, Ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia nganggap Ibu tidak sanggup untuk memimpin. Kamu benar. Kita harus menyingkirkan anak itu. Baik, cukup untuk hari ini. Saya tunggu progresnya by email sore ini. Baik, Pak. Baik. Oh, dan satu lagi. Yang harus kalian ingat, jangan pernah memulai meeting apapun tanpa saya. Setiap keputusan di perusahaan ini, saya harus tahu. Jelas?
Jelas, Pak. Terima kasih. Halo, Ma. Darius, sayang, kamu bisa jemput Mama sekarang nggak? Tadi dokter bilang kalau Mama udah bisa pulang. Alhamdulillah. Yaudah, aku langsung ke sana ya, Ma. Aku jemput Mama. Iya, Mama tunggu ya. Oke. Ibu mikirin apa sih, Bu? Mikirin Darius. Ibu tinggal perintah aja ke saya. Saya akan lakuin apapun untuk Ibu. Maafin saya, Rahmat. Sudahlah, Bu. Kalau Ibu begini terus, nanti Ibu lama-lama keceplosan sama polisi. Kalau Ibu yang bunuh suami Ibu. Tapi semakin hari, saya semakin merasa bersalah. Dan rasa bersalah itu semakin menghantui saya. Bu, kali ini Ibu harus kuat. Kita sudah sampai di titik ini. Kalau sampai rasa bersalah Ibu menghancurkan semuanya. Ibu mau di penjara pakai baju orange. One step closer. Satu step lagi. Rahman di penjara. Ibu bebas. Tunggu deh. Aduh, kayaknya handphone aku ketinggalan dari mobil. Aku ambil dulu di mobil ya. Kamu masuk duluan aja. Hati-hati ya. Gimana soal kasus saya kamu? Udah ada berita belum? Ma, jangan bahas masalah itu dulu ya. Mama fokus aja istirahat biar Mama cepet sembuh. Iya, Mama istirahat dulu ya. Udah, aku juga mau ganti baju dulu. Ntar aku ke Mama lagi ya. Iya sayang. Permisi. Mas. Kirana? Kok kamu udah di sini? Mas, saya minta maaf, Mas. Saya lancang masuk ke sini. Tadi saya ketok-ketok tapi nggak ada yang nyaut. Terus kebetulan pintunya juga kebuka. Saya minta maaf kalau terlalu lancang ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Duduk. Ayo. Kenapa sebenarnya ada apa? Karena ada yang mau saya bicarakan, ini urgent, Mas. Ini soal kasus Pade saya. Apa udah ada kabar dari Bolivia, Mas? Belum ada, tapi saya janji saya coba ngomong sama Bolivia langsung hari ini. Nanti kalau misalnya ada update, saya kabarin langsung ke kamu ya. Iya, Mas. Saya kebingungan, Mas. Saya minta maaf, saya terkesan terburu-buru sampai saya nekat masuk ke sini. Saya bingung harus gimana lagi. Saya kepikiran sama Pade saya, Mas. Saya kasihan sama Pade saya. Dan kami juga di rumah diteror terus, Mas. Saya cuma takut nanti warga-warga semakin nekat. Saya minta maaf ya, Mas. Oke, nggak apa-apa. Cuma kalau masalah Bolivia, saya janji saya akan ngomong langsung hari ini. Yang penting kamu tenangin diri kamu dulu. Kalau urusan warga nanti saya akan bantu.
akhirnya berhasil menangkap Rahman Sudarso, tukang kebun yang diduga kuat sebagai pembunuh Hendrawan Wiratmadja. Rahman, si tukang kebun itu. Kamu? Bu. Kamu keluarganya Rahman kan? Orang yang sudah membunuh suami saya. Ma. Bu, saya memang ponakannya Pak Rahman. Tapi Pak Dek saya itu bukan pembunuh, Bu. Diam kamu. Darius, kamu tahu kan dia adalah keluarga pembunuh ayah kamu? Kamu mau cariin pengacara untuk dia? Mau membantu orang yang sudah membunuh ayah kamu? Iya. Dengerin dulu. Bu. Keluar kamu dari sini. Keluar kamu. Ma, dengerin aku dulu. Ma, tolong dengerin aku dulu. Ma, Pak Rahman nggak bersalah. Pak Rahman cuma dijebak, Ma. Tahu dari mana kamu? Bu Devita, Pak Dek saya itu orang yang sangat baik, Bu. Pak Dek saya nggak mungkin ngebunuh Pak Hendrawan. Pak Dek saya itu sangat menghormati. Diam! Saya nggak mau dengar kamu bicara lagi. Kamu itu hanya meracuni otak anak saya. Tolong denger dulu, Mama. Tolong percaya sama Kirana. Aku juga kenal sama Pak Rahman dari lama, Mama. Makanya aku mau nolongin Kirana. Enggak, Darius. Mama nggak akan pernah biarin kamu menolong dia. Ngerti kamu? Bu Devita, tolong percaya. Pak Dek saya itu bukan pembunuh, Bu. Pak Dek saya itu bukan pembunuh, Bu. Bawa dia keluar dari sini. Mama nggak mau lihat dia lagi. Mama, dengerin dulu. Darius! Ma. Bawa dia keluar dari sini, ngerti? Mama nggak mau kamu berurusan sama dia. Apalagi sama yang bantu dia. Ngerti kamu? Maafin Mamaku terlalu. Nggak apa-apa. Toh saya yang udah lancang datang ke sini. Memang nggak sepantasnya saya sama Pak Dek saya mendapatkan bantuan dari Mas Darius. Saya berterima kasih dan saya minta maaf. Saya permisi. Kirana. Beka tunggu. Sebentar ya. Surprise. Kamu ada di sini. Hai Tante, kok Tante bisa ada di sini juga? Oh ya Tante, kabarnya Dewa gimana? Udah ada kabar? Kamu gak perlu tanya kabar anak saya, Dewa. Dari awal saya lihat kamu, saya ketemu kamu, feeling saya udah gak enak. Dan ternyata feeling saya benar ya. Maksud Tante apa? Kamu gak usah pura-pura gak ngerti. Saya lihat sendiri kamu sama cowok itu. Oh itu Juno. Itu Juno Tante. Juno itu teman aku. Nggak lebih. Beka, kamu jangan menganggap saya bodoh. Kamu itu memang gak pantas untuk anak saya Arga Dewa. Jadi kalian harus mengakhiri hubungan kalian. Begitu Dewa pulang. Kamu ngerti kan?
Tan dengerin. Tan. Dalam insiden tidak terduga, pembunuhan pengusaha terkenal Hendrawan Wiratmadja akhirnya mendapatkan titik terang. Polisi akhirnya menangkap dalang pembunuhan yang tidak lain adalah tukang kebunnya sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana kalau pengacara itu belum bisa membebaskan aku? Siapa yang sudah menjebak aku? Siapa yang sebenarnya pembunuh Pak Hendrawan? Kalau aku memang tidak bisa keluar dari sini, Kirana harus tahu kebenarannya. Kirana harus tahu kalau Retno bukan ibu kandungnya. Apa itu, Nok? Enggak, Mas. Bukan apa-apa. Kamu jangan bohong. Apa itu ada hubungan dengan Kirana anak ini? Karena menurut Mas agak aneh. Bertahun-tahun kamu menghilang dan tiba-tiba kamu datang membawa anak. Mas yakin kamu menyembunyikan sesuatu dari Mas. Mas, aku minta tolong sama Mas. Tolong jangan kasih tahu siapapun tentang hal ini. Ada apa tuh sebenarnya? Sebenarnya, Kirana memang bukan anak aku, Mas. Dia cucu majikan aku, cucu Bu Gayatri. Tempat di mana aku bekerja selama 3 tahun terakhir ini. Ya Allah, Retno. Jadi anak ini kamu culik atau? Bukan, Mas, bukan. Mbak Regina hamil dengan laki-laki yang bernama Ivan. Tapi Bu Gayatri nggak setuju sama hubungan mereka. Pada saat anak ini lahir, Bu Gayatri bilang sama Mbak Regina kalau anaknya sudah meninggal. Dan anak ini dititipkan ke aku, Mas. Dan aku disuruh mengurus Kirana. Astagfirullahaladzim, Retno. Terus bagaimana dengan ibu ini? Aku sendiri ngerasa bersalah, Mas. Tapi kalau anak ini nggak aku ambil, anak ini akan dititipkan di panti asuhan. Aku nggak tega, Mas. Mas Rahman, kalau nanti aku sudah nggak ada, tolong kasih tahu ke Kirana tentang semua kebenaran ini.
Semuanya ada di sini, Mas. Nama anak ini Kirana Putri Iswari Aditama. Nama ibunya Regina Iswari Aditama. Dan ayahnya Rifandra Hadisaputra. Ya benar. Saya Rifandra Hadisaputra. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Kalau anak saya masih hidup, mungkin usia sama Dewa. Kamu punya anak? Ya, tapi saya nggak tahu anak saya laki-laki atau perempuan. Maksudnya kamu nggak tahu? Jadi puluhan tahun yang lalu, saya pernah menjalin hubungan. Dia hamil, lalu anak saya meninggal. Lalu dia pergi ke Amerika, menikah dengan orang lain, memulai hidup baru. Sejak saat itu, saya kerja di berbagai perusahaan. Pindah kota dari kota lain ke kota lain. Maaf. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus cari cara supaya bisa bantu Pak Ade. Aku butuh pekerjaan. Ade saya itu bukan pembunuh, Pak. Maaf ya Pak, sudah lama nunggu di depan. Silakan duduk. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, saya udah bicara dengan Devita, tapi dia menolak uang itu. Ya, Bu. Saya sudah menduganya. Bu Devita hanya ingin pengakuan dan hak saja sebagai istri dan Darius sebagai anak yang sah dari Pak Hendrawan. Gak bisa, Pak. Saya udah bilang kalau saya nggak terima. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya akan bawa kasus ini ke pengadilan, Pak. Semasa hidup Pak Hendrawan juga sudah mengira akan terjadi seperti ini. Maksud Bapak? Sebenarnya Pak Hendrawan sudah menyiapkan surat wasiat kedua kalau situasinya terus memanas seperti ini. Surat wasiat kedua? Ini, Bu. Pak Hendrawan akan menyerahkan 80% untuk Arga Dewa, 10% untuk Ibu Melinda, dan sisanya 10% untuk Darius. Dengan syarat Arga Dewa harus menikah. Apa? Dewa? 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 Kamu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirana, akhirnya kamu pulang juga ya? Ih, lama banget gimana? Apa kata pengacaranya Mas Darius? Kirana? Gimana? Ada info apa?
Kita udah gak punya pengacara lagi, Bude. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Enggak. Bude nggak mau tahu ya Kirana. Gimana caranya kamu harus dapat pengacara yang lain? Ya untuk dapetin pengacara kan pakai uang, Bude. Dan satu-satunya cara kita bisa dapetin uang itu dengan ngegedein sertifikat rumah ini. Bude bener-bener gak mau untuk ngegedein rumah ini. Bude kan udah bilang dari awal, enggak. Kamu cari cara lain, Bude nggak mau tahu. Bude, tapi Pade kan butuh kita. Dengar ya Kirana, Pade kamu itu masuk penjara gara-gara kamu. Gara-gara dia pinjam uang buat kalung pembawa sial kamu. Makanya sekarang kamu tanggung jawab cari uangnya. Ini semua tuh salah lo ya. Gue gak mau tahu gimana caranya bokap gue tuh harus keluar dari penjara. Dan kamu denger ya Kirana, Bude tidak akan pernah memaafkan kamu kalau sampai Pade kamu di penjara. Bude nggak mau tahu tuh. Kamu nyari kerjaan 2, kamu nyari kerjaan 3 kek, 4 kek, kamu nggak mau pulang kek, terserah. Ya, kamu kan punya ijazah. Kamu manfaatin ijazah kamu. Kalau perlu kamu jual barang-barang kamu. Oh iya, ijazah dan barang-barang aku yang lain kan masih ada di rumahnya Mas Dewa. Aku harus ke sana. Ngerti nggak? Kirana, kamu Kirana. Itu tuh kesayangan bapak kamu. Oh. Kamu dari mana aja sayang? Mama tuh khawatir banget sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Ya, maaf emang. Aku kemarin cuma butuh waktu sendiri aja. Aku gak nyangka selama ini Pak Roman pelakunya. Aku gak nyangka Pak Roman yang bunuh Papa. Maafkan Mama, nak. Itu semua kecelakaan dan Mama seharusnya tidak menyembunyikan hal itu. Maafkan Mama. Mama tidak bermaksud membuat kamu harus mengalami hal seberat ini. Oh iya, Ma. Tadi aku dengar mengenai wasiat kedua. Aku salah dengar kan, Ma? Aku tidak harus menikah kan? Iya betul sayang. Ternyata papa kamu bikin surat wasiat yang kedua. Kita harus menyelamatkan perusahaan kita, Dewa. Mama nggak mau kalau sampai diambil alih oleh Darius dan ibunya. Nggak bisa, Ma. Mana mau ada yang menerima aku dan kondisi fisik aku seperti ini. Aku belum siap, Ma. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ma. Dewa, kamu harus mengambil apa yang sudah menjadi hak kamu. Kamu mau perusahaan yang sudah dibangun dan dibesarkan oleh papa kamu diambil alih oleh mereka. Dan kamu nggak tahu kan betapa sombongnya Darius. Dia itu udah berani lancang sama mama, nak. Selamatkan perusahaan kita. Ambil apa yang sudah menjadi hak kamu. Ini demi masa depan kamu. Demi masa depan kita. Oke. Ya? Aku akan lakukan itu. Aku akan menikah. That's good. Bapak sudah dengar sendiri kan? Apa yang barusan anak saya bilang? Ya Bu, saya dengar. Ya, tolong sampaikan kepada Devita dan anaknya. Baik Bu. Saya permisi Bu. Ya, terima kasih Pak. Mas Arga. Look at you. Kamu sudah kembali ke rumah. Ayo, duduk sayang. Duduk dulu. Mama senang banget akhirnya kamu kembali ke rumah. Pelan-pelan. Jadi benar kan? Kamu mau menuruti surat wasiat papa kamu? Iya, Ma. Aku akan menikah. That's good. Aku akan singkirkan Darius dan aku akan ketemu Beka besok.
Beka? Maksud kamu mau menikah dengan Beka? Ya memangnya kenapa, Ma? Cuman Beka satu-satunya yang aku sayang. Cuman Beka yang aku cintai dan ada dalam hati aku, Ma. Gini nak, apa kamu nggak punya pilihan wanita lain selain Beka? Mama lihat sendiri, Beka itu jalan sama laki-laki lain, nak. Terlihat sangat mesra. Beka nggak pantas untuk mendapatkan kamu. Jadi benar apa yang gue lihat dulu? Beka jalan sama cowok lain saat keadaan gue lagi terpuruk kayak gini. Dari awal, Mama ketemu Beka, feeling Mama tuh udah nggak enak. Contohnya di saat kamu hilang. Dia bisa-bisanya jalan sama laki-laki lain. Kamu gak percaya? Mama punya buktinya. Nih, kamu bisa lihat. Mama tahu kamu kecewa, Dewa. Menikahlah dengan perempuan lain. Perempuan yang lebih baik dari Beka. Kamu ngerti kan maksud Mama, nak? Ini untuk kebaikan kamu. Cheers. Kok gue sih? Apaan nih? Beka ngapain sih sama cowok-cowok itu? Ayo. Sekarang kita bahas love life-nya dia. Dewa, kamu mau kemana? Aku mau ketemu Beka. Dewa, tunggu dulu, nak. Tunggu dulu. Dewa, kamu mau kemana, nak? Dewa, jangan pergi, nak. Jangan tinggalin Mama. Dewa, please. Biarkan aku pergi. Dewa, cuma kamu yang Mama punya, nak. Dewa, nanti kalau kamu kenapa-napa gimana, Dewa? Dewa. Aku perlu dengerin dari Beka langsung, Ma. Dewa. Kirana, tolong bantu saya, Kirana. Cuman kamu yang bisa mengendalikan Dewa. Tolong bantu saya. Cepat, masuk. Dewa, buka pintunya. Dewa, tolong jangan tinggalin Mama. Dewa. Ngapain lu kesini? Keluar! Saya nggak mau biarin Mas Dewa sendirian. Kalau Mas Dewa kenapa-napa gimana? Berani banget ya lu datang di hadapan gue. Selama ini lu tuh udah sok-sokan nenangin gue. Apa jangan-jangan lu udah tahu ya kalau Pak De lu adalah pembunuh dari bokap gue? Dan lu diam! Lu gila ya, lu gila! Lu udah bohong sama gue! Pak De saya nggak ngebunuh. Pak De saya itu Cukup! Gue udah nggak mau dengar apapun dari mulut lo. Gue udah jijik sama lo. Akhirnya lo ngapain sih datang ke sini? Karena tadinya saya mau ngambil barang-barang saya di sini, Mas, itu aja. Ya terus ngapain masuk mobil gue? Ya karena saya tahu Mas Dewa sedang tidak berpikir jernih, Mas. Ya, saya nggak mau Mas Dewa kenapa-napa, Mas. Kasihan Bu Melinda. Gak usah ikut campur sama urusan gue. Mas, karena saya peduli sama Mas Dewa. Terserah Mas Dewa mau ngomong apa tentang saya, terserah. Ya pasti saya akan tetap ikut sama Mas Dewa. Ya udah, terserah lu. Bodoh amat. Walaupun lo ada di sini, gue gak akan anggap lo ada di sini. Dewa, buka pintunya. Kirana, tolong buka, Kirana. Tertib, Dewa. Dewa! Mas Dewa. Mas, ini bahaya, Mas. Mas berhenti, Mas. Gue udah bilang tadi kalau itu keluar kan. Lu sendiri yang masa ikut. Gue harus tahu dari mulut Beka kalau dia itu yang bener-bener selingkuh.
semuanya bisa dibicarakan baik-baik kan, Mas? Yang penting Mas Dewa tenang dulu, Mas. Tolong berhenti, Mas. Apa yang dibicarain lagi? Bokap gue itu udah mati. Mati dibunuh. Sama Pak Dilo yang lo bela-belain dari kemarin. Gue kira dia itu orang baik. Ternyata dia itu orang jahat. Mas, saya akan buktiin kalau Pak De saya itu bukan pembunuh, Mas. Apalagi pembunuh Pak Hendrawan yang gak bersalah, Mas. Udah deh, lo gak usah bela-belain dia ya. Bokap gue udah penipu. Dia punya keluarga lain. Dari bola gue hancur, Kirana. Hidup gue tuh udah hancur. Hancur-hancurnya. Dan sekarang cewek gue selingkuh. Istighfar, Mas. Saya yakin semuanya bisa diperbaiki. Saya yakin, Mas. Mas harus kontrol emosinya, Mas. Jangan terbawa emosi kayak gini, Mas. Mas, tolong berhenti. Berhenti ya, Mas, ya. Dalam wasiat tersebut, ada porsi saham buat Darius sebagai anak kandung beliau. Apa? Nggak mungkin, Pak. Kalau dia ngaku sebagai anak kandung dari papa saya, sebaiknya dia tes DNA, Pak. Pak Hendrawan dan Darius sudah melakukan tes DNA sebelumnya, dan hasilnya sah. Dan sekarang gue harus terima kalau Darius itu adalah anak kandung dari bokap gue. Gue harus terima saudara gue yang gue benci. Gue tau gak sih itu rasanya? Hidup gue tuh sekarang hancur, semua ini hancur, kacau balau. Mas. Mas Dewa. Mas Dewa. Mas Dewa!